Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan NIM 36. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ekonomi makro 2, yakni terkait pengaruh-pengaruh kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansioner dan yang kedua adalah kebijakan fiskal ekspansioner. Nah, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan pertama, yakni kebijakan moneter ekspansioner. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika suatu perekonomian itu sedang terkontraksi atau sedang mengalami resesi. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar di dalam perekonomian. Hal ini bertujuan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika uang beredar di masyarakat itu banyak, maka akan menyebabkan turunnya suku bunga. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kurva berikut ini. Nah, ini merupakan gambar kurva dari pengaruh kebijakan moneter ekspansioner. Di sini terlihat ketika suku bunganya turun, maka akan terjadi perubahan atau kenaikan pendapatan output ataupun Y-nya, yaitu dari Y1 ke Y2. Hal ini bisa menggeser kurva LM dari LM1 ke LM2 pada tingkat harga yang sama, yaitu P1. Ketika suku bunganya turun, ini akan merangsang pinjaman yang lebih banyak sehingga jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Bagi konsumen, suku bunga yang lebih rendah akan memberikan insentif untuk meningkatkan pengeluaran pada barang ataupun jasa. Ini akan membuat terjadinya peningkatan pendapatan, yaitu dari Y1 ke Y2. Peningkatan belanja konsumen inilah yang pada akhirnya bisa mendorong permintaan agregat dan menggeser kurva AD dari AD1 ke AD2 pada tingkat harga berapapun dan bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Selain dengan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat sehingga suku bunga nantinya akan turun, ada beberapa alternatif lain yang bisa digunakan. Salah satunya yang pertama yaitu dengan melakukan operasi pasar terbuka dengan cara membeli obligasi pemerintah atau dengan menurunkan rasio cadangan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yakni tentang kebijakan fiskal ekspansioner. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika suatu perekonomian sedang berada dalam keadaan lesu atau untuk mengantisipasi terjadinya resesi. Tujuan dari pemberlakuan kebijakan fiskal ekspansioner ini sebenarnya sama seperti kebijakan moneter ekspansioner tadi, yaitu untuk bisa merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi. Cara-cara yang bisa dilakukan dalam kebijakan ini yang pertama dengan menurunkan pajak atau dengan meningkatkan belanja pemerintah atau bisa juga dengan keduanya. Cara yang pertama yakni dengan penurunan pajak. Dengan menurunkan pajak, maka bisa meningkatkan pendapatan disposable rumah tangga. Dengan seperti ini artinya mereka mempunyai lebih banyak uang untuk bisa dibelanjakan baik barang maupun jasa. Saat banyak konsumen berbelanja, maka akan terjadi peningkatan permintaan agregat. Hal inilah yang akan menstimulasi aktivitas produksi dan juga akan mendorong PDB lebih tinggi. Dari sisi lain, pemangkasan pajak juga bisa mendorong bisnis untuk bisa menghabiskan lebih banyak uang atau berinvestasi lebih banyak dan menghidupkan perekonomian. Nah, cara kedua yang bisa dilakukan yakni dengan peningkatan belanja pemerintah. Hal ini bisa dilakukan di salah satu bidang, semisal di bidang infrastruktur. Nantinya akan terjadi dorongan peningkatan permintaan akan barang atau jasa di bidang tersebut. Contohnya semen, baja, dan sebagainya. Nah, nantinya dari pengeluaran ini akan memiliki efek multiplier terhadap perekonomian dan bisa merangsang pertumbuhan perekonomian. Bisa juga di bidang-bidang lain, semisal di bidang program jaminan sosial atau program asuransi pengangguran dan sebagainya. Ini merupakan gambar kurva dari pengaruh kebijakan fiskal ekspansioner. Dapat dilihat di sini, ketika terjadi ekspansi fiskal,
contohnya seperti penurunan pajak ataupun kenaikan belanja pemerintah, maka hal itu akan menggeser kurva IS, yaitu dari IS1 bergeser ke IS2. Hal ini juga terjadi karena adanya peningkatan pendapatan, yaitu dari Y1 ke Y2. Nah, untuk kurva yang di sebelah kanan, karena terjadi peningkatan pendapatan, yaitu dari Y1 ke Y2, maka mengakibatkan terjadinya pergeseran kurva AD dari AD1 ke AD2, namun dalam tingkat harga yang sama, yaitu P1. Nah, itu tadi sedikit penjelasan terkait pengaruh-pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Semoga video yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.